wanita hamil karena zina itu tidak punya suami dia. Karena tidak ada suaminya ibu dan bapak, tidak ada yang menghalangi dia nikah, maka boleh dinikahkan. Tapi kasus kedua tadi, wanita hamil punya suami meninggal suaminya atau bercerai pengadilan hidup, ini yang haram dinikahkan sebelum habis masa iddahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah subuh Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudahan untuk beribadah pagi ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Bapak Ibu para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, izin kami pagi ini memberikan tausiah dengan judul Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina. Bapak Ibu, pernikahan wanita hamil karena zina. Nah, kajian ini kami rasa penting diulang-ulang, kalau bisa diviralkan kepada Bapak, karena kami selaku penghulu dan juga teman-teman penghulu kaum lain dimanapun Ibu Bapak sekarang melayani pernikahan yang berkasus seperti ini, itu dalam hitungan tidak 1-2 lagi. Sudah banyak Ibu Bapak. Kita tidak akan mencari siapa orangnya, tapi membahas fakta dan apa yang bisa kita ambil di sini Ibu Bapak. Saya secara pribadi Ibu Bapak itu berdinas sebagai penghulu KUA ini sejak 2005. Berarti sudah 20 tahun lebih kurang di 5 kecamatan yang berbeda. Nah, dulu di Agam 5 kecamatan berbeda, juga baru di Pasaman. Itu merata. Ada saja teman-teman bercerita kasus-kasus seperti ini. Nah,
Jadi dari kasus ini itu timbul beberapa pertanyaan yang mendasar di masyarakat, Ibu dan Bapak. Yang pertama, bagaimana hukumnya menikahkan wanita hamil karena berzina ini? Boleh atau tidak? Ternyata di masyarakat, Ibu dan Bapak, itu masih terjadi perbedaan. Saya di mana ceramah, kalau ini kajiannya, terus ditanya jemaah, Bapak gimana, Ibu gimana? Dalam satu jemaah di tempat berbeda, itu masih berbeda pemahaman. Pertanyaan yang kedua, apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir? Itu masih berbeda juga tuh Pak Ibu. Yang seorang mengecekan paralu, yang seorang mengecekan indah. Kemudian ada lagi pertanyaan ketiga, bagaimana status anak karena perzinahan ini? Kalau dia perempuan, nanti wali nikahnya siapa? Kalau dia laki-laki, bagaimana hubungan dengan adiknya? Apakah dia bisa nanti wali nikah? Nah, jadi inilah yang akan kita sampaikan di waktu yang singkat ini, Bu. Nah, tadi saya bacakan ayat Al-Quran sebagai awal tausiah kita. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini melarang kita mendekati zina. Jadi khusus zina ini yang dilarang dari ayat tidak melakukan zina, tapi mendekati saja dilarang. Kita ulang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati kepada zina. Apa makna mendekati? Melakukan seluruh perbuatan yang nanti dikhawatirkan berzina setelah itu. Berarti seluruh perbuatan yang nanti ujungnya bisa jadi orang ini berbuat zina karena itu nanti diambil. Berarti antisipasi. Bahasanya ayat kau meminta sebelum nanyui. Itu maknanya. Berarti kalau wala mana adalah larangan. Berarti kalau orang mendekati perbuatan yang nanti mengarah kepada zina, itu haram, berdosa besar. Contohnya berapa? Baduo-duo di tampek sepi orang yang bukan mahram. Apakah anak muda berdua-duaan, mau mengeceknya berpacaran, duduknya di muka-ruko malam-malam hari, itu sudah takrab zina. Mau bicara Ibu apa? Dalam waktu yang lama, baduo-duo kawan sakan tua gitu. Ini juga harus hati-hati, Pak. Sebab karena Ibu Bapak, perbuatan zina nih kita lihat awalnya baca itu bagarah-garah, garah juga kawan, padahal punya pasangan masing-masing. Ibu Bapak, di pengadilan itu sekarang di antara kasus perceraian penyebabnya adalah perselingkuhan. Kenapa dia terjadi ke situ? Awalnya bercanda, bagara, mulai saling curhatan, berbagi cerita rumah tangga masing-masing. Sehingga nanti tidak kuat lagi menahan bisikan setan. Kita semua Ibu dan Bapak, apakah laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda, persoalan satu perbuatan haram zina ini, hati-hati ya Ibu dan Bapak. Tidak bisa mengecek, oh Ustadz kami tidak kamanga-manga doh, baca itu biasa-biasa aja. Inilah awalnya. Tidak akan sanggup kadang-kadang sebagian terjerumus Ibu Bapak. Awalnya merasa tidak baik-baik. Tapi setan yang sudah berpengalaman, yang tahu kelemahan kita manusia ini, jangankan kita, Nabi Adam dikeluarkannya dari surga Ibu Bapak. Maka hati-hati kita. Maka hati-hatilah, jangan bermain-main,
jangan bermain api. Nah, itu cerita. Makanya jangan mendekati, jangan bermain api. Ini kadang teleponan, mesra-mesraan, padahal bukan suami istri. Lah berani mengecek, dia bukan istrinya, gimana kabar mama? Katanya. Ya papa, dia bukan suaminya. Katanya bercanda. Tapi ini yang terjadi benar. Mari kita hati-hati. Perbuatan zina ini tidak hanya sekarang terjadinya, zaman dulu-dulu, bahkan sejak zaman para nabi itu sudah terjadi. Termasuk LGBT ini berapa? Itu sejak zaman Nabi Lut lagi. Homoseks itu bukan sekarang. Dari zaman Nabi Lut, makanya liwat artinya homoseks. Sodom daerah di Mesir sana. Itu dulu dasarnya. Maka mari kita coba renungkan ayat ini pagi ini. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekat berbicara dua-duaan, termasuk menonton tontonan yang mengundang syahwat. Karena dia menonton tontonan yang mengundang syahwat tadi, Bun, apakah di YouTube, di Facebook tuh, sehingga bangkit nanti hasrat negatifnya itu. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jauhi benar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Sesungguhnya mendekati zina itu adalah perbuatan keji. Karajo keji, karajo hina, karajo buruk, wasa'a sabila. Adalah saat itu seburuk-buruk jalan. Berarti kalau ada orang yang melakukan zina, dia sudah menempuh jalan yang paling buruk, seburuk-buruk jalan. Inilah bahasa Al-Quran. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Kembali ke kajian dasar tadi, maka kalau sudah terlanjur, nah inilah kalau yang muda-muda ulun nikah, karena tidak bisa menahan tadi, terjadilah hubungan zina tadi, maka ada yang hamil sebelum dia menikah. Bagi yang sudah menikah, perbuatan zina ini menghancurkan rumah tangga. Hancur. Banyak contoh yang sudah kita lihat, pejabat-pejabat hancur jabatannya karena terbongkar aib perzinaannya. Maka hati-hatilah Bapak Ibu. Hancur keluarganya. Yang malu tidak hanya dia sendiri, malu istri anak-anaknya, malu teman kantornya, malu institusinya, malu masyarakatnya. Dijauhi. Maka ada orang yang awalnya dipuja karena pangkat jabatan, dipuja karena kekayaan, dibongkar aibnya oleh Allah, dihina setelah itu. Maka inilah makanya dilarang oleh Allah, mudaratnya sangat besar. Lalu, nah, bagi yang tadi terjadi kasus ibu dan bapak, maka dia hamil sebelum itu mengajukan pernikahan ke KUA. Nah, kita jawab pertanyaan pertama tadi. Apakah boleh menikahkan wanita hamil karena zina tadi? Izin Pak, suruh pegang dua pendapat dulu Pak. Izin Pak, pendapat apa Pak kita Pak? Rasa yang tenang apa? Izin Pak. Untuk pertanggungjawaban, enggak pertanyaan, bolehkah menikahkan wanita hamil karena zina, pendapat apa gitu? Boleh tidaknya Pak? Enggak, pendapat apa? Izin Pak. Boleh tidak Pak? Tidak Pak? Baik. Di ujung apa? Tidak juga. Di belakang? Boleh tidak Bu? Boleh. Nah, karena beda tuh. Itu yang perlu dudukan. Di Masjid Agung yang mulia ini saya berbeda pendapat. Menjawab, bolehkah menikahkan wanita hamil karena zina? Pak Eko mengecek buliah, tidak, situ tidak. Pak ulang sekali, ibu-ibu boleh tidak Bu? Ah, kan berbeda. Kok tak jadi kok di tetangga atau dia sendiri gimana kira-kira Pak? Nah itulah panti yang ikut ibu dan bapak. Izin Pak, kupeh seketek Pak ya. Bapak lah itikaf lah mengantuk tapi izin buka mata ya Pak deh. Nah, because sama itu kajian fikih kok harus dibuka kulitnya Pak. Nggak boleh andok-andokan gitu. Nah,
Wanita hamil ibu bapak itu dua macam. Dua macam. Yang pertama hamil karena zina. Yang kedua wanita hamil yang punya suami yang sah. Apakah suaminya meninggal atau bercerai sedang hidup. Kedua, Pak. Ikut beda hukumnya keduanya, Pak. Ulang balik ya. Pertama dia hamil karena perzinaan. Yang kedua hamil bercerai dengan suaminya atau suaminya meninggal. Keduanya berbeda hukumnya. Untuk yang pertama, Pak, wanita hamil karena zina itu tidak punya suami dia. Kan belum bersuami kan? Dia tidak punya suami, melakukan hubungan suami istri sebelum punya suami. Maka Bapak perlu konsep anak sah dalam agama dan aturan undang. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari dan dilakukan hubungan suami istri setelah pernikahan sah. Itu anak yang sah. Berarti kalau dia berhubungan sebelum nikah, anak ini tidak anak sah. Baik dalam konsep agama ataupun regulasi undang-undang. Berarti anak ini tidak punya ayah. Walaupun secara biologis nanti ayah ini yang menikahkan. Tapi pemahaman agama Ibu Bapak, dia tidak punya ayah. Tidak punya nasab pada ayahnya. Hanya nasabnya pada ibunya. Nah, untuk wanita yang ini, karena tidak ada suaminya Ibu Bapak, tidak ada yang menghalangi dia nikah, maka boleh dinikahkan. Pak, untuk yang hamil karena zina. Karena tidak ada yang menghalangi. Tapi kasus kedua tadi, wanita hamil, punya suami meninggal suaminya, atau bercerai pengadilan hidup, ini yang haram dinikahkan sebelum habis masa iddahnya. Jadi Pak, apa bedanya Bang? Kalau hamil bersuami, contohnya ibu sedang hamil, meninggal suami, itu dua idahnya Bu. Pertama idah hamilnya melahirkan. Yang kedua idahnya kematian suami 4 bulan 10 hari. Beko aman nakoknya kalau sedang hamil meninggal suami keduanya jalan, cari ma yang panjang idahnya. Sebab ada dua kemungkinan Ibu Bapak, hamilnya 2 bulan, meninggal suaminya, itu dipakai yang panjang sampai melahirkan. Sebab kalau dipakai kematian suami, kalau baru 2 bulan, tambah 4 bulan 10 hari, baru 6 bulan 10 hari kehamilannya. Tidak mungkin dinikahkan. Berarti yang panjang. Kalau hamil 8 bulan, meninggal suaminya, pakai yang kematian suami. Kan itu yang panjang. Jika meninggal suaminya hamil 8 bulan, lahir anaknya 9 bulan, nikah langsung. Tidak bisa. Karena masih terikat dengan idah kematian suami. Jelas Pak Ibu? Jelas. Berarti satu atau Pak ya. Tidak ada halangan menikahkan wanita hamil karena zina karena anaknya tidak punya ayah dan dia belum bersuami. Itu satu Ibu Bapak. Itu harus padek dah waktu. Jadi kalau tanya besok balik Ibu Bapak, tidak ada perbedaan pendapat leh. Boleh menikahkan wanita hamil karena zina? Boleh. Itu jawabannya. Makanya kami di KUA masukkan berkas, kita lakukan ini, kita lakukan pernikahan, dipenuhi rukunnya, dilaksanakan nikah. Nikahnya sah, bergaulnya sah setelah itu, halal setelah itu. Nah, satu. Yang kedua, apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir? Oke, Pak survei balik dulu. Izin Pak yang menyebut ya. Pendapat apa? Perlu nikah ulang atau tidak Pak? Perlu. Alasannya apa Pak? Karena sudah melahirkan. Jadi dia ulah melayan tuh nikah ulang balik. Kira-kira tujuannya apa ganti Pak? Yang Pak pahami. Kira-kira apa? Apa nikah ulang balik Pak? Untuk apa gitu? Untuk mensahkannya. Baik. Nah, ya Pak ya. Apa? Oh, mensahkan anak berikutnya. Ya Pak Bu ya. Ibu-ibu baru. Pak lalu nikah ulang tidak Bu? Tidak. Kenapa tidak? Karena nikah sudah sah. Kan beda tuh Pak ya. Awak di sini beda. Yang Pak mengajian perlu nikah ulang untuk mensah nikahnya Malia. Ibu-ibu tidak perlu karena setelah nikahnya lah sah tadi. Nah, apa ujung Pak?
Nikah ulang ya Pak, atau enggak Pak? Nah itu. Nah, ibu bapak harus paham Bu. Nah, nikah yang tadi kita sampaikan Bu, nikahnya sudah sah. Di KUA yang kan tadi tidak ada halangan, sah nikahnya, walinya sah, ada saksinya sah, sah bergaulnya. Nah, lalu berkelahi anak karena zina itu, apakah perlu nikah ulang? Jawabannya tidak perlu nikah ulang, karena sudah nikah. Berarti kalau nikah ulang, udah nikah 2 kali, nikah caica tadi Pak, ada nikah caica Pak. Pak gara-gara namun. Berarti kalau dianggap nikah caica Pak penghulu itu, nah, Kapolres siapa apa Bu? Dia pejabat pemerintah yang punya kewenangan pengawasan nikah, yang tahu dengan aturan. Jadi benar Pak, jangan beda pendapat jelek. Tidak perlu nikah ulang. Tidak ada yang tadi barasian sinan. Anak itu lah karena zina, memang barasiannya tidak bisa. Oh dengan nikah ulang barasi anak tidak bisa lagi benar Pak. Ini sudah terjadi. Nah, tidak perlu nikah ulang. Jadi kita dengar di kampung-kampung juga untuk membarasian. Apa nak dia barasian? Apakah hilang dosa zinanya karena nikah ulang? Tidak, Pak, tidak ada. Jadi dengan konsep pernikahan, karena nikahnya sudah benar, layak anak tidak perlu lagi nikah ulang. Lanjutkan aja Pak, hubungan semestinya. Nah, tajawid yang kedua Pak. Yang ketiga, status anak. Nah, status anak kok berhubungan dengan wali nikah. Tadi kita sampaikan di mana Pak? Anak karena perzinaan itu tidak punya nasab ayah, nasabnya hanya ibunya, binti ibunya. Ya Pak Capil ya, nanti ada tuh. Kalau ada di kakaknya juga nama ibunya dibuat. Nah, lalu bagaimana nikahnya? Kalau dia perempuan, nanti dia besar, tiba saatnya menikah, ayah biologis ini Bu tidak halal jadi wali nikah. Tidak boleh. Lalu siapa walinya? Wali hakim. As-sultanu liman la waliyalah. Sultan, pemerintah, kalau kini kepala KUA adalah wali hakim bagi orang yang tidak punya wali. Anak karena zina tidak punya wali nasab. Lalu walinya siapa? Wali hakim. Pertanyaan lagi Bu Pak. Lalu Mbak hukumnya Pak, ayahnya dek malu, amaknya malu, tidak jujurnya dia lakukan pernikahan oleh ayah biologis. Nah, kami di KUA kalau tidak tahu Ibu Bapak, ya tadi di pernikahan ayah ibunya ini tahu konsep agama Ibu Bapak, pernikahan dengan wali yang tidak sah, nikahnya tidak sah. Kalau nikah tidak sah, pergaulannya tidak sah, sama berzina dia terus. Tanggung dosa di ayah amaknya. Membiarkan anaknya berzina karena tidak jujur. Makanya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tahu atau mungkin sendiri melakukan anak karena zina, jujur sajalah ke kami di KUA. Boleh kita barasihan akad nikah. Ini urusan dunia akhirat, bukan masalah malu. Sudah banyak yang kita edukasi Pak, karena awalnya tidak mau jujur. Ternyata ada yang melapor tetangganya Pak itu model itu, kita panggil diskusi, akhirnya mau juga Pak, bersih nikahnya. Kalau malu nanti jadi nikah karena zina, dulu kok tidak malu bakal rajo zinanya Bu Pak. Dulu tidak mikir dulu, melakukan zinanya tidak malu, tapi sekarang mau nikah malu sama masyarakat yang lain. Dan banyak Ibu Pak, kalau jujur, insya Allah akan aman nanti nikah. Itu ada pula cara khususnya Pak. Nah, sebab berbeda nanti akad nikahnya juga beda nanti. Bunyi ijab kabulnya berbeda. Anak karena zina dengan anak biasa berbeda Pak. Beda nanti. Salah bahasa ijab kabul, salah nanti akad nikahnya. Itu rukun. Rukun nikah, suami ada perempuan ada laki-laki, calon suami calon istri, ada wali nikah, ada saksi, ada ijab kabul. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kalau tidak dengan wali yang sah. Dan 2 saksi yang adil. Berarti ayah biologis tergolong wali yang tidak sah. Makanya nikah tidak sah. Baik Pak Bapak. Yang terakhir. Nah, bagaimana kalau anaknya laki-laki? Nah, ya. Laki-laki atau perempuan tetap
tidak punya nasab ayah. Kalau laki-laki yang gadang ibu bapak, berarti laki-laki ini yang tertua karena perzinaan. Dia hanya punya ibunya. Nanti lahir adiknya perempuan. Berarti ini sah nih Pak, karena sudah nikah, sah orang tuanya. Berarti yang abangnya ini hanya punya ibu, adiknya punya ayah ibu. Berarti dia tidak seayah. Yang sama Ibu, dalam konsep agama. Lalu bagaimana Pak? Kalau yang kedua nanti besar yang pada situ gadangnya mau nikah, rupanya meninggal ayahnya Ibu Pak, ayah kandung tadi. Dalam kajian urutan wali, kalau ayahnya meninggal, cari kakeknya. Kalau tidak, buyutnya. Kalau tidak bisa, baru garis saudara kandung. Saudara kandung, saudara si ayah. Pertanyaannya, bisakah abangnya karena zina ini menjadi wali bagi adiknya? Saya tidak? Tidak bisa. Nah, itu Pak. Kasih itu larinya Pak. Jangan pula coba-coba nanti abang ini, ibu bapak tahu kan? Amaknya yang paling tahu ceritonya Pak. Yang paling tahu rahasia itu amaknya. Makanya ibu, kalau tahu nanti kasus modeliko, meninggal suami, anak kedua, abangnya kok karena perzinaan, jangan pula nanti ibu tutupi ini. Abang karena zina ini tidak berhak, tidak boleh jadi wali nikah bagi adiknya. Karena yang satu hanya nasab ibu, yang satu ibu ayah. Kasih itu lari jauh ceritanya Bu. Karena itulah dilarang berzina. Dilarang mendekati zina. Adik-adik yang muda-mudi di sini yang masih belum menikah, hati-hati kalian deh. Jangan begadang hati saja. Zaman canggih ini. Perzinaan jarak jauh video call banyak ini. Banyak tantangan ini. Makanya harus kuat iman awas. Sebelum kalian menyesal, hati-hati. Yang laki-laki jangan dirusak naga di orang. Kalau kalian cinta pada dia, jangan kalian nodai dia. Kalian perempuan adik-adik, kalau dari yang belum nikah, sayangi diri kalian. Jangan bebas kalian bergaul. Yang karunia Pak seorang. Kalau terjadi nanti kalian malu, masa depan hancur, sekolahnya hancur. Habis. Saya terakhir bukan Pak, pernah menikahkan anak SMA dengan anak SMP. Kelas 3, yang padusi kelas 1 SMA, yang laki kelas 3 SMP. Ini kasus fakta Pak, bukan cerita, saya menikahkan. Inilah sekarang, maka hati-hati Bapak, hati-hati, jago anak awak elok, beri pengawasan yang sepatutnya berapa? Kok lambe anak awak pulang, tanya. Jadi pada lapehnya. Jadi termasuk buka bareng nih Bu, apa awasi anak-anak buka bareng. Kok sudah buka bareng orang pay tarwih itu sampai lain gitu kan? Jadi hati-hati. Inilah mungkin Pak Ibu kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, terutama untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, terutama persoalan masalah pernikahan ini. Perzinaan adalah perbuatan yang sangat buruk, maka Allah tidak hanya melarang meninggalkan atau menjauhi, tapi mendekati saja dilarang karena betapa berat dan banyak bahaya mudaratnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.